Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2121. Trisa mengabaikan ratusan orang di kerumunan itu dan berjalan mendekati Jaden. Dengan setiap langkah, suhu di aula turun beberapa derajat. Ketika jaraknya kurang dari 10 meter dari Jaden, aula itu sedingin musim dingin. Beberapa penjaga keluarga Smith secara naluriah ingin menghentikannya, tetapi sebelum mereka berhasil mendekat, belati terbang keluar dan menembus tenggorokan mereka. Mereka mencengkeram leher mereka, kaget dan terkejut, sebelum roboh ke tanah. Harvey mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa Trisa saat ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di dermaga. Dia pasti sengaja menyembunyikan kehebatannya saat itu. Dia menduduki peringkat salah satu dari 3 teratas dalam daftar pembunuh. Melihat keahliannya sekarang, itu memang reputasi yang memang pantas. Harvey mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan. Dia menghentikan Rahel sebelum dia akan bergerak maju dan melawan Trisa. Dia berkata kepada Trisa dengan nada acuh tak acuh. Madam Claude memang pantas dipuji. Dengan keterampilan seperti itu, bahkan daftar pembunuh peringkat 1 pun tidak layak menjadi lawanmu bukan? Tapi karena aku di sini hari ini, aku khawatir kau tidak bisa membunuh senior Jaden. Mari kita berpisah. Kau mengambil jalanmu, aku akan pergi dengan milikku. Mari kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimana dengan itu? Banyak orang tercengang oleh nada dominan Harvey. Pria ini berani bertindak begitu angkuh di hadapan seseorang yang sama berbahayanya dengan Trisa Claude. Dia pasti merindukan kematian. Trisa melirik Harvey. Percikan pengakuan muncul di matanya. Dia mencibir dengan dingin. Aku menunjukkan belas kasihan kepadamu di dermaga saat itu, York. Apakah kau mendapat kesan bahwa aku takut padamu? Minta orang-orangmu untuk membiarkan Alec pergi. Lalu, patahkan kedua tanganmu di hadapanku. Lakukan semua itu, dan aku akan membiarkanmu mempertahankan hidupmu. Tentang aku, dan hari ini mungkin saja menjadi hari peringatanmu dalam 1 tahun. Tapi Harvey dengan santai mengambil senjata api di tanah dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana jika aku mengatakan tidak? Kalau begitu, dengan senang hati aku akan mengakhiri hidupmu. Mengikuti pernyataannya, Trisa mengangkat tangan kanannya. Seketika, belati terbang melesat seperti kilat, mengarah langsung ke tenggorokan Harvey. Cepat, kritis, dan akurat. Ledakan. Harvey menarik pelatuknya. Peluru timah meledak, menjatuhkan belati terbang itu. Keterampilan hebat. Puji Trisa, menyipitkan mata karena pembelokan Harvey. Tapi apakah kau yakin ingin melawanku? Harvey, kakak perempuan ini tidak ingin membunuhmu. Taatlah. Maka kakak akan memanjakanmu, mencintaimu, dan memberikanmu seluruh hidupku. Bujukan Trisa mirip dengan mantra yang membuat Harvey kebingungan. Trisa mencibir. Pesona di matanya menghilang. Para penonton di dalam kerumunan memandang Harvey dengan jijik. Bagaimana mungkin pria ini masih tergila-gila padanya sementara nyawanya dipertaruhkan? Itu, dan dia masih bersikeras berpura-pura menjadi pemimpin cabang yang baru. Apa yang dia pikirkan? Yvonne melihat bahwa Harvey tampaknya telah jatuh di bawah kendali jahat Trisa. Dia mengangkat suaranya dan berteriak. Trisa Claude. Ini adalah domain keluarga Smith. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak lancang. Yvonne melambaikan tangannya. Segera, lebih dari 10 elit dari keluarga Smith bergegas keluar dari kerumunan dan melompat ke tempatnya berdiri. Desir. Trisa melambaikan tangan kirinya sebagai pembalasan, tatapannya sedingin es. Elit keluarga Smith terguncang. Detik berikutnya, mereka merosot ke tanah, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Wush. Setelah itu, 10 pria paruh baya berjas hitam bergegas keluar. Mereka adalah petarung ulung yang disembunyikan oleh keluarga Smith. Mereka tidak repot-repot bergerak sebelumnya karena menunggu kemunculan Trisa. Tidak diragukan lagi, Trisa Claude sedang menyusun rencana melawan Jaden Smith. Dengan nada yang sama,
Jaden juga berkomplot melawan Trisa. Bab 2122. Sampah. Ekspresi Trisa bahkan bisa membekukan kutub utara. Dia melambaikan tangannya sekali lagi, dan sinar cahaya perak bersinar di antara jari-jarinya. Itu adalah potongan-potongan yang terbuat dari pasir perak, dan kilau mereka langsung membutakan 10 master. Aroma aneh menyebar dan memenuhi udara. Itu sangat kuat dan korosif, dan para tamu tanpa sadar mundur untuk menghindarinya. 10 master menerkam Trisa, tapi saat berikutnya, mereka membeku. Tubuh mereka kejang, dan tiba-tiba, darah menyembur keluar dari setiap pori mereka. Dalam hitungan detik, semuanya hancur dan tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Mereka adalah master hebat serta keturunan langsung sejati dari keluarga Smith, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memiliki peluang melawan keterampilan luar biasa Trisa. Menakutkan. Kekuatan Trisa hanya bisa diringkas dengan satu kata, menakutkan. Harvey mundur beberapa langkah, gerakannya sangat halus sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dia melindungi Yvonne di belakangnya dan menyipitkan mata ke arah Trisa. Memang, Trisa agak cakap. Tidak heran mengapa keluarga Smith sangat takut pada Little Dwelling. Tetapi, Harvey menyipitkan matanya saat menatap Jaden, yang tetap tidak bergerak dan tidak terganggu selama ini. Apakah orang terkaya di Gangnam akan mati dengan cara seperti itu? Pergi. Semuanya, maju. Michelle Smith mengambil tindakan, memecah kesunyian. Wajahnya dingin dan kejam. Bunuh wanita itu. Mengikuti perintahnya, lusinan elit dari keluarga Smith bergegas keluar lagi. Sayangnya, mereka tidak dapat melukai sehelai rambut pun dari Trisa. Mereka terlalu biasa-biasa saja terhadap kemampuannya yang luar biasa. Trisa hanya melakukan gerakan ringan dan apa yang disebut elit keluarga Smith jatuh ke tanah, tak bernyawa. Segera, hampir semua elit keluarga Smith yang hadir telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Para tamu menjadi pucat karena realisasi yang mengerikan ini. Banyak wanita muda yang lebih lemah pingsan karena ketakutan. Harvey menatap Rachel penuh arti. Dia memberi isyarat padanya untuk mengabaikan Alec yang setengah lumpuh untuk saat ini, dan malah melindungi Benjamin dan yang lainnya. Chief Leonard Bray juga kehilangan kemampuan untuk bertarung. Benjamin dan Yona sama-sama kompeten dalam pertempuran, tetapi mereka pasti tidak bisa menahan Trisa. CEO York, kakekku. Meskipun Yvonne aman di belakang, Harvey masih khawatir. Harvey mengerutkan kening. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Jaden menoleh dan tersenyum padanya, berkata, "Saudara York, tolong lindungi cucuku yang berharga. Adapun wanita itu, pada akhirnya, aku harus menghadapinya sendiri." Jaden melipat tangannya ke belakang dan berdiri dari kursi rodanya. Meskipun fisiknya agak kecil, dia memancarkan aura yang tak terkatakan yang membuat banyak orang kewalahan. Apa? Semua orang tersentak, kaget dan tidak masuk akal. Desas-desus berbicara tentang Jaden yang terikat kursi roda selama beberapa bulan. Namun, bagaimana dia bisa berdiri dengan benar saat ini? Para tamu bukan satu-satunya. Bahkan anggota keluarga Smith sendiri bingung. Mata dingin Trisa menyipit karena jijik. Zeke terkejut. Dia berkata dengan suara pelan, keterkejutan terlihat jelas dalam nadanya. "Ayah, kamu, bagaimana ini?" Bahkan orang kedua Mordu tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya berpura-pura sakit selama ini. Jaden tidak selemah yang dikabarkan. Sebaliknya, dia tampil lebih energi dari sebelumnya. Harvey menghela nafas melihat bagaimana peristiwa itu berlangsung. Pertama kali Harvey menatap Jaden, dia memiliki firasat bahwa Jaden belum waktunya mati, terlepas dari keadaan di sekitar mereka. Harvey tidak menyangka peritua ini bisa bertahan dengan begitu sabar. Lagi pula, Jaden baru berinisiatif berdiri setelah Trisa membunuh begitu banyak anggota keluarganya. Trisa mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jaden Smith, bukankah kau lumpuh?" Jaden dengan santai mengeluarkan sebotol obat yang dibawanya dan melemparkan pil ke tanah satu per satu. "Jika kau bermaksud mengatakan bahwa aku seharusnya mengalami kelumpuhan bertahap dari racun ini, maka aku khawatir kau akan sangat kecewa."
Dari awal, aku belum makan apapun. Bab 2123. Kau tidak makan apapun. Trisa tercengang, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak apa-apa juga. Karena kau tidak lumpuh, aku akan melakukan kehormatan untuk memotong tangan dan kakimu dengan tanganku sendiri. Efeknya akan tetap sama. Jaden tersenyum tipis. Aku khawatir mendapatkan tangan dan kakiku tidak akan semudah yang kau pikirkan. Mari kita lihat. Apakah menurutmu orang-orang bersenjata yang sangat kau andalkan itu patuh seperti yang kau pikirkan? Sambil berkata demikian, Jaden menjentikkan jarinya. Saat suara jentikan jarinya yang tajam terdengar, orang-orang bersenjata yang awalnya dipekerjakan oleh Alec, yang mengarahkan senjata api mereka ke kerumunan, berbalik untuk membidik Trisa. Hanya dalam satu langkah, semua rute pelarian Trisa diblokir. Dia tidak punya jalan keluar. Trisa terkejut, dan ekspresinya berubah menjadi yang terburuk. Sejenak merenung kemudian, dia mencibir dengan dingin. Bagus, Jaden. Kerja bagus, Terry. Aku tidak menyangka kau akan bergabung dengan putramu dan menipuku. Jaden tersenyum, tidak terganggu. Aku memang menjebakmu. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang putraku yang sombong. Dia benar-benar ingin bekerja sama denganmu. Sayangnya, aku membesarkannya. Bagaimana mungkin aku tidak melihat melalui pikirannya? Bawa idiot pengkhianat itu ke sini. Sesuai perintah Jaden, beberapa pria bersenjata membawa masuk Terry dan menendang yang terakhir ke aula. Seluruh kerumunan menyaksikan ini dengan ekspresi yang sama terkejutnya. Tidak ada yang menyangka Terry, yang seharusnya dinobatkan sebagai penerus keluarga Smith hari ini, dibawa seperti tahanan. Wajah dingin Trisa berubah menjadi sesuatu yang mengingatkan pada keterkejutan. Dia terkejut dengan penampilan Terry tetapi dengan cepat memulihkan ketenangannya. Kenapa begitu dingin, Trisa? Bukankah ini priamu? Apakah kau tidak merasa sedih melihat dia ditahan seperti tahanan? Dia kehilangan hak warisan keluarga Smith dan statusnya sebagai pangeran bangsawan karena kau. Tidakkah kau mengasihani dia? Jaden berkata dengan santai, menyipitkan matanya sepanjang waktu, acuh tak acuh. Keluarga Smith, termasuk Zeke, terkejut dengan perkataan Jaden. Wajah mereka tidak percaya. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa dari semua orang, pewaris keluarga Smith, Terry Smith, akan berselingkuh dengan Trisa Cloud. Bahkan Harvey menganggap penemuan ini agak mengejutkan. Dia telah meramu ribuan kemungkinan, tetapi pemikiran bahwa keduanya akan berselingkuh tidak pernah terlintas di benaknya. Trisa mungkin terlihat muda di luar, tetapi putranya seumuran dengan Terry. Untuk berpikir wanita ini adalah perampok. Buayan. Kelopak mata Terry berkedut. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum menggeram. Pak Tua, yang kalah harus menerima nasibnya. Salah satu dari kita akan mati hari ini. Karena aku telah jatuh ke tanganmu, mengapa kau masih mengatakan begitu banyak omong kosong? Bunuh saja aku. Jaden tersenyum. Dia menoleh ke Trisa dan berkata, Madam Cloud, tampaknya putraku yang tidak berbakti ini tidak mau mengakui hubungannya denganmu. Apa yang ingin kau katakan? Trisa menjawab dengan dingin. Aku, menjalin hubungan dengannya. Tidak disangka kau masih ingin mempermalukan kami ketika kami sudah mencapai titik ini, Jaden Smith. Biarku perjelas. Dia mendengarkanku karena aku meracuninya. Itu sebabnya dia harus mengikuti setiap perintahku. Yang ingin kulakukan sangat sederhana, Jaden. Aku ingin keluarga Smithmu membunuhmu dengan tangan kosong. Kata-katanya menyentuh nada pahit pada Jaden. Meskipun demikian, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum hampa sebagai jawaban. Jaden bertepuk tangan dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak buruk. Tanpa diduga, karakter besar dari organisasi pembunuh akan mengatakan kebohongan yang tidak berarti untuk membela suaminya. Tapi kata-katamu tidak berguna. Aku punya banyak bukti. Saat ini aku punya sekitar 8-10 salinan video kalian berdua menggoda satu sama lain. Apakah kau ingin aku memainkannya agar semua orang bisa melihat? Bab 2124.
Wajah Terry tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Pak Tua, kau tidak tahu malu. Kulit Trisa juga berubah. Wajahnya yang awalnya dingin menggigit menjadi pucat. Orang yang lebih bijak bisa merasakan ada yang salah berdasarkan reaksi kedua orang ini. Jaden tertawa. Tidak ada gunanya berdebat denganku. Trisa. Apa yang disebut balas dendammu kali ini bukan karena kebencianmu dari 20 tahun yang lalu kan? Kau di sini untuk pemuda ini kan? Mendengarkan kata-kata sepele Jaden, Harvey dan yang lainnya mengerti. Dari awal hingga akhir, Jaden Smith mengendalikan segalanya. Baik itu malapetaka yang dihadapi keluarga Smith, hidup atau mati mereka, serta semua tindakan Terry sebelumnya. Semuanya berada di bawah kendali Jaden. Harvey sendiri mulai benar-benar takut pada Jaden. Memang, pria tua ini pantas menjadi kepala 10 keluarga teratas. Orang biasa tidak akan bisa memahami pikiran dan rencana bajingan tua ini. Ekspresi Trisa berubah lagi dan lagi. Tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dia berteriak sedih. Jaden Smith, klanku hancur karena kau. Untuk membalas apa yang terjadi di masa lalu, aku akan membunuhmu. Adapun putramu, dia hanya pion untuk rencanaku. Betulkah? Jaden menghela napas. Dia mengeluarkan dokumen di tangannya dan melemparkannya ke tanah. Apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? 20 tahun yang lalu, keluargamu menyerang kami, keluarga Smith. Namun, kalian semua dimusnahkan oleh tenaga dan sumber daya yang besar yang telah aku kumpulkan. Pada akhirnya, hanya kau yang tersisa. Kau bersembunyi di gudang keluarga Smith yang terbengkalai dan berhasil bertahan hidup, tetapi hidupmu seperti neraka. Saat itu, anakku yang tidak berbakti kebetulan sedang bermain di gudang. Yang satu adalah seorang pria muda, dan yang lainnya adalah seorang kakak perempuan yang dewasa dan cantik. Dia menyelamatkanmu, tapi kau tidak bisa membalasnya. Kau akhirnya mengabdikan dirimu untuk pria belasan tahun lebih muda darimu. Kau diam-diam berhubungan selama bertahun-tahun. Kau menggunakan Terry dan merawatnya, berharap menggunakannya untuk mengendalikan keluarga Smith di masa depan dan melaksanakan rencana balas dendammu. Sayangnya, kau mulai menyukai Terry karena dia menyelamatkanmu. Dalam 20 tahun terakhir, kau telah bergerak. Semuanya telah berkembang hingga hari ini. Yang perlu kau lakukan hanyalah membunuhku dan membiarkan Terry mengambil alih posisiku. Sayangnya, sayang sekali. Sejak kau bertemu putraku, aku sudah mengetahui segalanya. Namun aku tidak repot-repot mencegah semua ini terjadi. Aku ingin melihat betapa hebatnya seorang pria yang dilatih oleh seorang pembunuh nantinya. Sayangnya, Terry mengecewakanku. Seseorang seperti dia tidak layak mewarisi keluarga Smith. Selama ini, Pangeran Terry Smith benar-benar lelucon. Jaden berbalik perlahan, seluruh tubuhnya tenang dan tenang. Bunuh mereka berdua. Ingatlah untuk memilih lokasi yang bagus untuk menguburkan mereka sesudahnya. Ekspresi Trisa berubah, mencerminkan kecemasannya. Dia bergegas maju dan mengarahkan pukulan ke punggung Jaden. Senior Smith. Ketua. Semua orang dari keluarga Smith berteriak panik, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tapi saat berikutnya, Jaden berputar dan menempelkan satu jari di antara alis Trisa, meniadakan serangannya. Aduh! Trisa memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terbang di udara. Dia berjuang untuk berdiri kembali, tetapi Jaden mengambil sepasang sumpit di dekatnya dan melemparkannya ke arahnya. Suara garing mengikuti saat sumpit terjepit di antara alis Trisa. Wajahnya berubah menjadi ekspresi kerelaan yang jelek. Dia merosot ke tanah, hancur, kehabisan semua energinya. Bab 2125. Trisa. Tidak. Terry diliputi keterkejutan dan kengerian. Dia bergegas keluar dari cengkeraman para penculiknya seperti orang gila, menerkam mayat Trisa yang masih hangat. Jaden lebih cepat dan maju selangkah sebelum Terry bisa mencapai Trisa. Dengan ledakan keras, Jaden menendang Terry dan menginjak-injak Terry di tanah di bawah kakinya, mencegah Terry bergerak. Semua orang tersentak, tertegun. Mereka berharap Trisa akan membunuh Jaden, tapi tak satu pun dari mereka membayangkan hal sebaliknya akan terjadi.
Ternyata, Jaden akhirnya membunuh master pembunuh Trisha Cloud. Dia bahkan menindaklanjuti perbuatannya dengan menginjak-injak anaknya, Terry, dengan kakinya. Dia benar-benar kuda hitam. Tindakannya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Harvey tampak geli. Ini adalah level dewa perang. Kepala keluarga Smith, Jaden Smith, benar-benar master level dewa perang. Tampaknya Harvey benar-benar meremehkan keluarga-keluarga teratas ini. Benjamin, Chief Leonard Bray, dan semua orang tercengang. Jaden dikenal sebagai orang terkaya di Gangnam selama bertahun-tahun. Namun, siapa yang mengira bahwa dia akan memiliki keterampilan mematikan seperti itu? Segera, Terry kembali ke akal sehatnya. Dia mengangkat kepalanya, berjuang, dan menoleh untuk melihat ayahnya dengan wajah kesal. Seolah-olah dia baru saja mengenal ayahnya untuk pertama kalinya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum sedih dan bergumam. Aku tidak mengerti. Jaden menjawab dengan acuh tak acuh. Apa yang tidak kau mengerti? Kau telah menunjukkan bakat luar biasa sejak usia 8 tahun. Kau bahkan melampaui kakak laki-lakimu, Zeke. Saat itu, aku berpikir untuk menyerahkan bisnis keluarga kepadamu alih-alih kakak laki-lakimu. Apakah kau mengerti? Semuanya adalah ujian. Jika kau bisa menyingkirkan wanita ini dan memaksaku untuk turun tahta begitu kau mendapatkan segalanya, maka aku tidak akan mengatakan omong kosong. Aku akan menyerahkan posisi ini dan semua yang ada di keluarga Smith dalam sekejap. Namun, kau terlalu mengecewakanku. Tidak disangka kau akan melakukan segalanya hanya untuk seorang wanita. Kau terlalu sentimental. Kau tidak tahu bagaimana yang benar dari yang salah. Apakah kau pikir aku akan memberikan posisi ini kepada orang seperti itu? Bisakah keluarga Smith menang jika diserahkan kepada sampah sepertimu? Karena itu masalahnya, aku lebih baik bekerja keras untuk beberapa tahun lagi. Jaden melepaskan kakinya dari Terry segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya dan melambaikan tangannya. Selusin penjaga muncul dan membawa Terry pergi. Terry adalah putra Jaden. Dia pantas dihukum, bukan mati. Namun, mustahil baginya untuk berkuasa lagi dalam kehidupan ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, penonton tidak yakin bagaimana perasaannya. Segera, semua yang ada di aula dibersihkan. Mayat-mayat itu dikirim pergi, dan darahnya dengan cepat dibersihkan. Meja ditata ulang, dan makanan mewah disajikan kembali. Jika bukan karena bau darah yang masih tertinggal di udara, semua orang mungkin mempertanyakan apakah semua yang baru saja terjadi adalah mimpi. Gary, yang menonton dari sudut, menatap Harvey dengan kesal. Dia tidak sabar untuk membunuh Harvey. Dilihat dari cara Jaden menangani semuanya dengan begitu mudah hari ini, Gary dapat memanfaatkan pengaruh Jaden dan mendapatkan kesuksesan besar jika dia berhubungan dengan Yvonne lebih awal. Namun, dia telah kehilangan kesempatan emas ini semua karena Harvey. Harvey. Gary menggertakkan giginya, kulitnya mengerikan. Hazel, yang berada di sampingnya, memiliki tampang aneh yang sama. Adegan di mana Jaden ingin Harvey menjadi menantunya bermain dengan jelas di benaknya. Awalnya, dia masih sedikit menghina. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya sadar bahwa Harvey bisa jadi adalah menantu laki-laki Jaden. Dia akan menikah menjadi orang kaya dan akan bangkit dari seorang anak laki-laki sederhana menjadi pria yang kuat. Di masa depan, keluarga Malone mungkin tidak akan sehebat Harvey. Memikirkan hal ini, Hazel bahkan tidak tahu apa yang seharusnya dia rasakan. Bab 2126. Kerumunan itu terkejut dan tercengang. Namun, Harvey dengan acuh tak acuh kembali ke tempat duduknya dan terus makan dengan acuh tak acuh. Ketika dia menghadapi Nenek York dan Melissa Leo sebelumnya, dia tahu secara langsung betapa menakutkannya kepala keluarga papan atas. Tapi pada akhirnya, keluarga York hanyalah keluarga kelas atas biasa. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Smith, yang merupakan salah satu dari 10 keluarga teratas. Jika Jaden tidak kompeten, keluarga Smith sudah lama dilahap oleh lawan mereka.
Jaden tidak mengudara bahkan setelah dia menyelesaikan konflik yang berantakan beberapa saat yang lalu. Sebaliknya, dia hanya kembali ke kursi yang semula miliknya. Setelah beberapa minuman, perjamuan berakhir. Harvey hendak pergi, tapi Jaden memintanya untuk tetap tinggal. Semua orang dapat melihat bahwa Jaden ingin mengatakan sesuatu kepada Harvey, jadi, mereka semua pergi satu per satu. Jaden memberi isyarat "tolong" sebelum Harvey dapat berbicara, dan mengundang Harvey untuk mengikutinya keluar aula. Sebuah taman yang indah menyambut pemandangan Harvey. Berdiri di sana, orang bisa melihat pantai Mordu dan ombak biru bergulung di lautan. Harvey menyipitkan matanya pada pemandangan yang indah ini tetapi tidak berbicara. Jaden mundur selangkah dan tersenyum. "Harvey, atau haruskah aku memanggilmu sebagai pemimpin cabang York?" Harvey tidak heran jika Jaden, pria tua yang licik ini, akan menyadari identitasnya. Lagi pula, dia tidak pernah bermaksud menyembunyikannya. Jika Jaden tidak mengetahui beberapa hal yang mendasar, maka kemampuan pengumpulan informasi keluarga Smith, sejujurnya, benar-benar sampah. Harvey menjawab dengan senyuman. "Aku hanya pemimpin cabang dari Longman Mordu. Itu pasti sesuatu yang tidak layak untuk dikatakan kepada orang setinggimu, Senior Smith. Kamu bisa memanggilku Harvey. Aku tidak tahu mengapa kamu sengaja memintaku untuk tinggal. Apakah ada yang bisa aku bantu?" Jaden terus tersenyum. Orang tua ini tidak akan menahan diri ketika dia menginginkan sesuatu. Dia melihat ombak di depannya dan berkata dengan enteng. "Harvey, apa pendapatmu tentang pemandangan yang kita lihat?" Harvey menyipitkan matanya dan menjawab. "Permukaan air yang luas, langit biru, laut biru, cuaca yang spektakuler. Aku hanya bisa mengatakan bahwa komplek keluarga Smith memang lokasi yang bagus." Jaden tertawa dan menunjuk ke kapal pesiar di luar. Dia berkata dengan acuh tak acuh. "Pantai ini seperti Mordu. Terlihat sangat luas, tetapi memiliki batas. Dibandingkan dengan lautan luas di luar, ini hanyalah lautan kecil. Bukan apa-apa. Adapun keluarga Smith, kami adalah kapal pesiar. Sangat mudah untuk berlayar di sepanjang pantai ini dan melewati angin dan ombak. Tapi jika kami pergi ke lautan luas, menurutmu apa yang akan terjadi pada kami?" Harvey berpikir sejenak dan berkata, "Kapal pesiar ini sebesar dunia. Bisa pergi kemana saja, dan bisa menjangkau kemana saja di dunia. Satu-satunya hal yang harus diperhatikan adalah orang yang memimpin. Dia harus baik, seseorang yang bisa melihat angin topan, hujan badai, dan terumbu karang yang terendam saat berlayar." "Lumayan." Jaden tersenyum lagi. Kapal pesiar ini adalah keluarga Smith. Meski bisa berlayar dengan bebas di Mordu, tidak bisa dibatasi hanya di perairan Mordu saja. Dunia ini sangat besar. Akan ada hari ketika harus melintasi lautan luas. Sayangnya, orang yang memimpin sudah sangat tua. Harvey tersenyum dan dengan cepat berkata, "Senior Smith masih muda dan kuat. Tidak masalah bagimu untuk memimpin kapal selama 30 hingga 50 tahun lagi." Namun, Jaden tertawa dan menepuk bahu Harvey. "Tidak, aku semakin tua. Jika aku masih bisa bertahan 8 sampai 10 tahun lagi, itu sudah cukup. Tapi kamu tahu, aku juga takut. Keluarga Gangnam dikenal sebagai keluarga terkaya di Mordu. Kami juga keluarga terkaya di antara 10 keluarga teratas. Banyak yang diam-diam menyerang kami dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, kamu sudah melihat keadaan keluarga Smith." Bab 2127. Putra tertua berbakti kepada pemerintah dan ingin menggunakan pengaruh pemerintah untuk melindungi keluarga Smith. Putra kedua, sayangnya, sama sekali tidak berguna. Keluarga Smith saat ini terlihat sama sekarang, tapi bagaimana dengan 10 tahun kemudian? Jaden menghela napas. Harvey menyarankan sambil tersenyum. "Aku pikir Nyonya Smith adalah pilihan yang baik. Dia bisa berhasil dalam keluarga Smith." Jaden menjawab dengan acuh tak acuh. "Ya, dia cukup baik. Aku juga sangat memikirkan Yvonne. Sayangnya, optimismeku untuk mereka tidak dimiliki oleh anggota keluarga lainnya."
Mereka mungkin tidak menganggap tinggi mereka, seperti aku. Jika tidak ada laki-laki yang mendukung bisnis keluarga besar kami, aku khawatir aku tidak akan merasa nyaman bahkan setelah aku meninggal. Jadi, Harvey, seperti yang kukatakan padamu di perjamuan sebelumnya. Aku sangat menghargaimu. Jika kamu bersedia menjadi menantu keluarga Smith, aku dapat menjamin bahwa semua yang kau lihat sekarang akan menjadi milikmu dalam 10 tahun. Kau akan menjadi salah satu karakter besar di negara besar H. Kau akan segera menjadi orang sukses tanpa perlu bekerja keras bertahun-tahun. Kesempatan seperti itu memang sangat langka. Senyum di wajah Harvey menegang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Smith, sejujurnya, aku sudah menikah. Tapi Jaden bersikeras terus terang. Apakah kau berbicara tentang pernikahanmu dengan Mandy Zimmer dari keluarga Zimmer Southlight? Yah, aku pribadi bisa menyelesaikannya untukmu. Jaden sangat jujur. Pada saat ini, dia tampak seolah-olah bersedia melakukan apa saja selama Harvey menyetujuinya. Namun, Harvey menyipitkan matanya karena ketakutan. Seberapa baik pria tua licik ini, Jaden, tahu tentang dia dan identitas aslinya. Tiba-tiba memberi Harvey tidak hanya cucunya tetapi juga kekayaan dan harta bendanya. Bukankah dia mencoba memberi Harvey seluruh keluarga Smith? Harvey dengan sengaja menunjukkan ekspresi keheranan. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Senior Smith, aku berterima kasih atas apresiasimu. Sayangnya, aku tidak bisa menerima permintaanmu. Hubunganku dengan istriku sangat baik. Aku sama sekali tidak berniat menceraikannya. Selain itu, Yvonne dan aku hanya berteman. Kami tidak pernah melakukan sesuatu yang melewati batas, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Adapun keluarga Smith, apakah kamu memutuskan untuk menyerahkannya kepada Zeke atau Nyonya Smith? Aku pikir salah satu akan menjadi pilihan yang baik. Jika tidak berhasil, karena keluarga Smith memiliki kekayaan dan bisnis yang melimpah, seharusnya tidak sulit bagimu untuk menemukan ahli waris, bukan? Jaden memandang Harvey dengan main-main. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum dan berkata, Baik, aku tidak akan memaksamu. Karena saudara York tidak dapat menyetujui permintaanku ini, maka aku harap kamu dapat menyetujui yang lain. Harvey berkata, Selama masih dalam kemampuanku, aku pasti akan setuju. Oh, aku yakin itu. Masih tersenyum, Jaden bertepuk tangan. Seorang kepala pelayan muncul dan menyerahkan dokumen kepada Jaden. Jaden kemudian memberikan dokumen itu kepada Harvey dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah perjanjian transfer ekuitas 10% dari Smith Corporation. Selama kau menandatanganinya, mulai hari ini, kau akan menjadi salah satu pemegang saham utama Smith Corporation. Aku harap kau akan menghiburku dan menerimanya. Harvey tertegun sejenak. Jejak keraguan melintas di matanya. Keluarga Smith dikenal sebagai keluarga terkaya di Gangnam, serta yang terkaya di antara 10 keluarga teratas. Smith Corporation mungkin hanya salah satu aset keluarga Smith, tetapi nilainya setidaknya ratusan miliar dolar. Jaden telah mengambil 10% dari ekuitas, dan bahkan jumlah itu sama dengan aset miliaran dolar. Ini tentu saja merupakan kerugian besar bagi keluarga Smith. Bab 2128. Setelah Harvey menandatangani perjanjian tersebut, dia akan memperoleh hak untuk berbicara di Smith Corporation. Dari sudut pandang lain, itu setara dengan menginjakkan kaki secara resmi di lingkaran elit Mordu. Namun, Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, terima kasih, Senior Smith. Aku tidak dapat menerima hal seperti ini. 10% saham Smith Corporation sangat berharga. Ngomong-ngomong, aku tidak banyak membantu bahkan ketika aku muncul di jamuan makan. Jadi, aku tidak bisa menerimanya. Saham itu bernilai banyak uang, tetapi karena Harvey tidak dapat melihat melalui pikiran pria tua yang licik ini, dia secara alami enggan menerimanya. Mengapa tidak? Jaden tersenyum tipis. Bukankah kau di sini untuk membantu keluarga Smith? Bukankah itu salah satu alasan kau datang ke Mordu? Kalau bukan karena kau menghadapi Hector beberapa kali,
yang sangat merusak Xin dan Wei dan mengurangi kekuatannya, hama itu pasti akan muncul malam ini. Jika kau tidak mengambil inisiatif untuk membuat marah putraku yang tidak berbakti, Terry, dia tidak akan menderita kerugian sebesar itu di dermaga. Jika semua itu tidak terjadi, aku tidak akan mengambil risiko dan mengekspos diriku malam ini. Aku tidak akan menemukan cara untuk menyingkirkan Little Dwelling sepenuhnya. 10% saham perusahaan tidak berarti apa-apa, Harvey. Jika ada, anggap saja itu sebagai tanda penghargaan kecil dari keluarga Smith. Jaden dengan paksa menjejalkan perjanjian itu ke tangan Harvey. Harvey menggelengkan kepalanya lagi. Senior Smith, aku melakukan semua itu untuk Yvonne, bukan untuk hal-hal ini. Jika kamu ingin memberiku hadiah, arahkan saja semuanya ke Yvonne. Itu masalah lain. Aku pasti tidak akan menganiaya Michelle dan Yvonne. Jaden gigih. Tapi kau harus menerima ini. Saudara York, kau sudah menolakku sekali. Kau tidak akan menolakku lagi kan? Jika kau melakukannya, akan sulit bagiku untuk meminta bantuan lain yang tidak masuk akal. Harvey tercengang, dikejutkan oleh kata-kata Jaden yang tak terduga. Apa lagi yang bisa aku bantu, Senior Smith? Jaden tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tahu bahwa saudara York terkait dengan militer. Aku ingin tahu apakah kau dapat menemukan cara untuk membantu keluarga Smith mengirim beberapa junior untuk berlatih militer. Misalnya, mari kita lihat, SWAT Camp. Mata Harvey berkilat, dan dia mengamati Jaden dengan hati-hati. Senyum Jaden tetap tenang, dan tidak ada emosi aneh lainnya di wajahnya. Harvey tidak yakin apakah kata-kata Jaden itu kebetulan atau disengaja. Meskipun demikian, Harvey tidak terus menolak. Sebaliknya, dia menjawab. Karena Senior Smith telah menyebutkan itu, maka aku harus merasa berkewajiban untuk menerima tawaranmu. Ya, aku punya beberapa koneksi di militer. Aku bisa memberi salam atas namamu. Apakah mereka bisa masuk SWAT Camp? Bagaimanapun, masih tergantung pada kemampuan mereka. Itu sudah lebih dari cukup. Aku sudah puas kau bersedia membantu, Saudara York. Wajah Jaden tenang, menandakan bahwa dia tidak mengalami kerugian apapun dalam negosiasi ini. Harvey tidak melontarkan omong kosong. Dia langsung menelepon Bellamy Blake dan menyuruh Bellamy untuk mencari keluarga Smith yang masuk militer. Ding! Ding! Tut! Tapi saat Harvey menutup telepon, teleponnya berdering sekali lagi. Kring! Pekikan akrab datang dari sisi lain. Harvey! Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan datang ke Mordu lebih awal untuk membuat pengaturan? Bukankah kamu sudah memesan akomodasi dan transportasi untuk kami? Aku sudah menunggu begitu lama. Kenapa tidak ada yang menjemputku di bandara? Apa kamu ingin aku mengusirmu dari rumah? Aku memperingatkanmu. Jika aku tidak melihatmu di bandara dalam waktu setengah jam, kamu mati. Bab 2129. Harvey menatap nama di telepon. Lilian Yates. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia memang menerima pesan dari Mandy beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa baik Simon maupun Lilian akan datang ke Mordu lebih cepat dari jadwal. Namun, dia begitu sibuk sehingga masalah itu terlepas dari pikirannya. Harvey mengucapkan selamat tinggal dengan sopan kepada Jaden, menerima persetujuan itu, dan pergi secepat mungkin secara manusiawi. Jaden menyaksikan Harvey mundur dengan ekspresi serius. Setelah sekian lama, kepala pelayan muncul. Dia juga menatap Harvey saat Harvey pergi. Tuan, apakah orang ini layak untuk diinvestasikan? Apa yang Anda berikan kepadanya adalah 10% saham Smith Corporation, yang menelan biaya miliaran pendapatan setahun. Jaden tersenyum penuh arti dan menjawab. Apakah kau lupa? Keluarga Smith memulai dengan berinvestasi. Aku pikir investasi ini sangat berharga. Setengah jam kemudian, di jalur VIP di Bandara Internasional Mordu. Seorang wanita berpakaian bulu meskipun cuaca panas berdiri. Dia memancarkan temperamen arogan dari orang kaya baru, dan wajahnya adalah lambang kebanggaan. Ada banyak tas besar dan kecil di sebelahnya.
Seorang pria berdiri di sampingnya, dia tampak tak berdaya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada istrinya yang sombong. Keduanya tak lain adalah Lilian Yates dan Simon Zimmer. Setelah kematian Lucas Jean, Mandy telah sepenuhnya mengambil alih posisi sebelumnya dan menjadi kepala ke-9 dari keluarga Jean. Perubahan mendadak ini juga mengangkat status orang tuanya. Hari-hari ini di Southlight, banyak yang bergegas menyanjung dan memuji mereka. Mandy tidak akan mengintegrasikan sumber daya perusahaan manapun dan akan tiba di Mordu dalam 2 hari ke depan. Namun, Lilian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia sangat ingin memamerkan kekuatan barunya ke kota metropolis internasional, Mordu. Karena itu, dia menyeret Simon ke Mordu lebih cepat dari jadwal. Cynthia, yang baru saja keluar dari rumah sakit, juga ada di sana. Dia melontarkan tatapan gugup pada ibunya yang tak tahu malu. Cynthia baru saja mengetahui bahwa prosedur pemindahannya telah selesai dan dia akan melanjutkan studinya di Universitas Mordu. Dia awalnya menolak dengan keras, tetapi menghadapi ibunya yang kuat dan sombong, dia tidak dapat menyangkal keputusan yang terakhir. Seiring berjalannya waktu, Lilian menatap jam tangan Cartier di pergelangan tangannya dengan tidak sabar. Bang! Dia menendang koper dan memekik marah. Ada apa dengan sampah yang tidak berguna itu, Harvey? Bukankah kita sudah memerintahkannya untuk mengatur villa besar di kediaman terbaik Mordu? Bukankah kita menyuruhnya menjemput kita dengan mobil mewah? Kenapa dia belum datang? Apakah dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia menjadi CEO? Simon, panggil sampah itu dan beri dia sedikit pikiranku. Jangan kira aku tidak tahu bahwa alasan dia berhasil membangun Sky Corporation adalah karena dukungan Mandy. Mandy sekarang adalah kepala ke-9 dari keluarga Jean Mordu. Keluarga Jean adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Dia bisa dianggap sebagai sosok besar yang berpengaruh di seluruh negara besar Harvey tidak melihat di mana dia berdiri. Beraninya dia memendam kekonyolan. Ambisi. Aku akan menendangnya keluar dari keluarga. Saat ini, tidak ada kekurangan pria yang ingin mengejar putriku. Mereka bisa berbaris dari pusat Mordu dan mencapai menara Bakwood. Harvey bukan apa-apa. Lilian terus mengutuk, tidak peduli dengan sekelilingnya. Setelah Mandy menjadi kepala keluarga, Lilian, yang melihat Harvey dengan lebih baik, mulai membentuk pikiran-pikiran aneh. Dia mengerti seperti apa lingkaran elit negara besar akhir-akhir ini. Menurutnya, hanya pria seperti 4 tuan muda Wolsing atau 6 pangeran Mordu yang pantas mendapatkan Mandy. Harvey bukan apa-apa. Selain bersenang-senang, ada alasan penting lainnya mengapa Lilian datang ke Mordu lebih cepat dari jadwal. Dia ingin menemukan cara untuk mengusir Harvey dari keluarga. Bab 2130. Cynthia melihat sikap ibunya yang arogan dan mendominasi dan merasakan sakit kepala yang akan datang. Sejak kakak perempuannya berkuasa, ibunya menjadi semakin sombong. Di Bakwood, Lilian cukup lumayan. Namun sekarang, dia telah kembali ke dirinya yang tidak menyenangkan seperti di Niumi sebelumnya. Simon sendiri agak takut dengan sikap sombong Lilian. Dia ingin membujuknya dan mengatakan sesuatu tetapi terlalu pengecut untuk mengatakan sepatah kata pun. Saat Lilian sibuk memaki, sebuah Toyota Alphard terparkir di depan mereka. Harvey melangkah keluar dari mobil. Dia meminjamnya dari Yvonne, karena dia tidak bisa menemukan mobil yang cocok dengan tiba-tiba. Lilian mengamati Harvey dengan mata kritis. Melihatnya mengenakan pakaian olahraga biasa, dia tidak bisa menyembunyikan rasa jijik di matanya. Dia memelototi Harvey dengan mata menyipit dan menggeram dengan sombong. Harvey, apa menurutmu kau bisa melakukan apapun yang kau mau setelah terbang ke Mordu selama beberapa hari? Kau berani membuatku menunggumu di sini selama 1 jam. Juga, mengendarai Toyota rusak untuk menjemputku. Kau sombong sekali sekarang. Harvey menatap Cynthia dengan tatapan bingung. Cynthia segera menghampiri dan menjelaskan. Kakak ipar, kakak perempuanku akan datang ke sini dalam 2 hari. Ibu datang ke sini lebih dulu. Bagaimana dengan ini?
Kamu harus mengatur agar dia tinggal di Fragrant Hill Villa terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan marah. Dia tidak akan membiarkan semuanya terjadi. Harvey mengangguk kecil. Dia agak bingung dengan kesombongan Lilian, tapi sekali lagi, dia sudah terlambat lebih dari 1 jam. Lilian mengutuknya berulang kali, tetapi Harvey tidak repot-repot mengatakan apapun sebagai tanggapan. Sebaliknya, dia dengan cepat memasukkan barang bawaan mereka ke bagasi mobil. Lilian baru berhenti membuat keributan setelah dia masuk ke dalam mobil. Dia bisa agak masuk akal dari waktu ke waktu. Dia memandang Harvey, yang duduk di kursi pengemudi, dan menuntut. Harvey, mobil ini terlihat cukup bagus. Berapa harganya? Harvey menjawab dengan santai. Beberapa ratus ribu dolar atau lebih. Beberapa ratus ribu dolar. Lilian tertegun sejenak. Kemudian, dia mendengus dengan dingin. Apa hakmu untuk mengendarai mobil sebagus itu? Mulai hari ini, mobil ini milikku. Suruh Mandy mentransfermu 24.000 dolar. Pergi dan belilah Honda Fit untuk dirimu sendiri. Satu hal lagi. Mandy terlalu malu untuk mengatakannya, jadi akan kuberitahu saat dia masih pergi. Lilian mengeluarkan kontrak dan membantingnya ke kotak konsol. Ini adalah kontrak transfer ekuitas. Tanda tangani sesegera mungkin dan transfer ekuitas Sky Corporation atas nama Mandy. Harvey, yang sedang mengemudi, tercengang. Dia menoleh ke Lilian, ketidakpercayaan tertulis di wajahnya, dan berkata, "Ibu, Sky Corporation ada di bawah namaku. Mengapa aku harus mentransfernya ke Mandy?" Apa menurutmu aku tidak tahu? Dengan namamu. Kau membuatnya menggunakan reputasi Mandy sebagai kepala ke-9 dari keluarga Jin Mordu. Kau bisa membangun perusahaan itu berkat kekuatan dan koneksinya. Kenapa? Apakah kau mencoba untuk membakar jembatan? Apakah kamu menolak untuk mengakui kebenaran? Atau apakah kau berpikir bahwa kau sampai di tempatmu hari ini semata-mata karena kemampuanmu? Biarkan aku memberitahumu. Kau bukan apa-apa tanpa putriku. Putriku bodoh, tapi aku berbeda. Aku akan membantunya menjaga asetnya. Jadi, kau harus segera menandatangani kontrak transfer ekuitas. Sekarang juga. Mencicit. Toyota Alphard diparkir di pintu masuk Fragrant Hill Villa. Harvey hendak mengatakan sesuatu, tetapi Lilian melihat kontrak transfer ekuitas keluarga Smith yang dia tempatkan di belakang. Sekali melihatnya, dan matanya berbinar karena keserakahan.